Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Para hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Al-ikhwah rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini untuk kita bersama-sama mendengarkan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan dari kitab Bulughul Maram pada Kitabul Jami'. Nah, tentu saja pembahasan yang berkaitan dengan adab dan akhlak seorang muslim di dalam Islam, di mana kita telah masuk pada bab al-bir was-silah, bab berbuat baik dan menyambung tali silaturahim. Telah kita lewati beberapa hadis di dalam bab ini, dan insyaallah taala kita masuk pada hadis berikutnya yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kata beliau, wa an Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Keduanya maksudnya beliau dan bapaknya, karena sahabat Abdullah bin Amr, kedua-duanya anak dan bapak adalah sahabat Nabi. Abdullah bin Amr dan Amr bin al-As. Nah, makanya kita taraddi mendoakan ridha untuknya dengan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ridallahi fi ridal walidaini wa sakhatullahi fi sakhatil walidaini. Ridhonya Allah ada pada ridha kedua orang tua, dan kemurkaannya Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Akhrajahu Tirmidzi. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, wa sahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan sahihun ala syarti Muslim. Hadits ini sahih menurut syarat Imam Muslim. Nah, tapi terkait dengan sanad hadits ini ada ikhtilaf dari kalangan para ulama ahli hadits akan keabsahannya, karena sebagian ulama mensahihkannya, namun sebagian lain melemahkannya. Dikarenakan di dalam sanad hadits ini ada seorang rawi yang bernama Ya'la bin Atha al-Amiri, dan bapaknya yang keduanya adalah majhul, tidak dikenal. Nah, namun hadits ini juga datang dari sahabat Abu Hurairah dengan lafadz yang sedikit berbeda. Dikatakan ta'atullahi ta'atul walid wa ma'siyatullahi ma'siyatul walid. Ketaatan kepada Allah adalah ketaatan kepada orang tua,
dan maksiat kepada Allah adalah maksiat kepada orang tua. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari di dalam Al-Awsat. Naam, walaupun di dalam sanadnya juga ada pembicaraan. Ya. Namun hadits ini secara global, walaupun ada pembicaraan pada sanadnya, namun pada matannya maknanya benar, didukung oleh hadits yang lain. Nah, sehingga para ulama mensyarah dan menjelaskan hadits ini makna dan kandungannya. Ridallahi fi ridal walidaini. Ridhonya Allah ada pada ridhonya kedua orang tua. Sebagaimana ketaatan kepada Allah adalah ketaatan kepada orang tua. Wa sakhatullahi fi sakhatil walidaini. Dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Sebagaimana maksiat kepada Allah merupakan maksiat kepada orang tua. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka di dalam hadits yang mulia ini, ya, setelah disebutkan sebelumnya tentang haramnya uququl walidain wa uququl ummahat, secara khusus mendurhakai ibu, dan itu dari dosa-dosa besar, termasuk di dalamnya juga mendurhakai seorang bapak, ibu dan bapak. Tapi disebutkan ibu karena haknya lebih besar daripada bapak, sehingga disebutkan durhaka kepada ibu lebih besar dosanya daripada durhaka kepada bapak. Dan kedua-duanya sama-sama dosa besar, tapi tingkatannya tentu berbeda. Nah, maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Maksudnya ketika kita membuat kedua orang tua kita ridho dengan kita sebagai anak, maka Allah pun akan memberikan ridhonya kepada kita. Dan sebaliknya, ketika kita membuat orang tua kita murka kepada kita, maka itu berarti kemurkaan Allah kepada kita, menurut hadits yang mulia ini. Nah, maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, tentu saja terkait dengan dalil-dalil berbakti kepada kedua orang tua ini sangat banyak, bahkan disebutkan mencapai derajat mutawatir. Demikian halnya durhaka kepada kedua orang tua. Makanya sangat banyak di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara haknya dia dengan hak kedua orang tua. yakni disebutkan haknya Allah, lalu setelahnya disebutkan hak kedua orang tua. Ya, Allah mengatakan di dalam Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dalam surat Al-Isra ayat 23. Dan Rabbmu telah menetapkan alla ta'budu illa iyyah, agar jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Ini haknya Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Ini hak kedua orang tua. Maka digandengkan antara haknya Allah dengan haknya orang tua. Menunjukkan apa? Betapa besarnya hak kedua orang tua. Dan juga di dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara yang sama. Ya, seperti Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Nah, bahkan kesyukuran kepada Allah juga digandengkan dengan kesyukuran kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidaika, kata Allah, dan bersyukurlah kalian kepadaku
dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ya. Maka ini menunjukkan betapa besarnya hak kedua orang tua. Makanya kata para ulama, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya, amarallahu subhanahu li ibadatihi wa tauhidihi wa ja'ala birral walidaini maqrunan bidzalika. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beribadah kepadanya, mentauhidkannya, lalu menjadikan hak kedua orang tua digandengkan setelahnya. Naam, kama qarana syukrahuma bi syukrihi, sebagaimana Allah menggandengkan kesyukuran kepada kedua orang tua dengan kesyukuran kepada Allah. Wa qala anishkurli wali walidayka ilayal masir, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, dan kepadakulah kamu akan dikembalikan, kata Imam Al-Qurtubi. Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan di dalam tafsirnya, kata beliau, hada huwa a'la al-huquq wa a'zamuha, haknya Allah merupakan hak yang paling besar dan paling agung. Tsumma ba'dahu haqqul makhluqin, lalu setelah haknya Allah datang berikutnya hak makhluk. Wa akaduhum wa aulahum, ya, bidzalika haqqul walidaini, dan yang paling kuat setelah hak Allah, ya, setelah haknya Allah Subhanahu wa taala adalah haknya kedua ibu bapak dari hak makhluk. Walihada yuqrinu, ya, haqqahu wa haqqal walidain. Oleh karenanya kata Imam Ibnu Katsir, Allah menggandengkan haknya dia dengan haknya kedua orang tua. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya hak mereka. Naam. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan kita pun mengingat bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua bahkan sudah menjadi sunnahnya para nabi dan para rasul. Sunnahnya para nabi dan para rasul. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, para nabi dan para rasul begitu baktinya sama kedua orang tua. Nah, lihatlah bapaknya para nabi dan para rasul, Nabi Nuh alaihi salam. Disebutkan dalam Quran, beliau mendoakan kedua orang tuanya. Nabi Nuh berkata, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Dalam surat Nuh ayat 28. Nabi Nuh berdoa, wahai Rabbku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan siapa saja yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, dan untuk semua kaum mukminin dan kaum mukminat. Lihat, Nabi Nuh selain mendoakan ampunan untuk dirinya, dia tidak lupa juga mendoakan ampunan untuk kedua orang tuanya. Nah, begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam, yang padahal bapaknya dalam keadaan kafir, ya, Azar. Disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam tetap berbuat baik kepada bapaknya yang walaupun dia kafir. Disebutkan dalam Quran, Nabi Ibrahim mengajak bapaknya, ya, mendakwahi bapaknya dengan lemah lembut. Nabi Ibrahim berkata, ya abati, wahai bapakku, wahai orang tuaku, lima ta'budu ma la yubsiru wala ma la yusmi'u wala yubsiru wala yughni anka syai'a. Kenapa engkau menyembah Tuhan-Tuhan yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa memberikan kecukupan kepadamu? Ya, di sini Nabi Ibrahim mendakwahi orang tuanya dengan lemah lembut, dengan kata-kata yang santun kepada bapaknya. Bahkan setelahnya Nabi Ibrahim mengatakan, setelah ditolak mentah-mentah oleh bapaknya, Nabi Ibrahim mengatakan, qala salamun alaik, duhai bapakku, semoga Allah menyelamatkan kamu. Sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiya, aku akan memintakan ampunan untukmu, sesungguhnya Rabbku sangat baik kepadaku. Lihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Ismail, yang merupakan anaknya Nabi Ibrahim, karena bapaknya sangat berbakti kepada orang tuanya, maka Allah lahirkan untuknya seorang anak yang sama dia. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya, ya, dari buah
seseorang berbakti sama orang tuanya, insya Allah Allah akan berikan anak yang juga akan berbakti sama dia, yang juga akan berbakti sama dia. Makanya Allah anugerahkan Nabi Ibrahim seorang anak yang sangat bakti sama orang tuanya, yaitu Nabi Ismail. Perhatikan, tatkala Nabi Ibrahim ya diceritakan menyebutkan mimpinya kepada anaknya Ismail untuk menyembelihnya. Apa jawaban Nabi Ismail? Ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Wa satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati aku insyaallah sebagai orang-orang yang sabar. Subhanallah. Nah, Nabi Yahya bin Zakaria disebutkan dalam Quran, wa barran biwalidayhi walam yakun jabbaran asiya. Dan Nabi Yahya itu sangat berbakti sama kedua ibu bapaknya, dan ia bukanlah orang yang sombong lagi durhaka. Ya. Nabiullah Isa alaihi salam, Allah katakan dalam Quran, wa barran biwalidati, dan dia sangat bakti sama ibunya, yaitu Maryam alaihi salam. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku, kata Nabi Isa, sebagai orang yang ya sombong lagi merugi. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan betapa baktinya para nabi dan para rasul kepada orang tuanya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang walaupun Nabi kita itu ya tumbuh sebagai seorang anak yatim, ya kan, ibu dan bapaknya sudah meninggal. Bapaknya Nabi SAW sudah meninggal bahkan sebelum Nabi lahir. Ibunya Nabi SAW sudah meninggal saat Nabi belum berusia balik. Tapi disebutkan Nabi SAW sangat berbakti ya, dan menganjurkan kepada para sahabat untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, disebutkan dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah berziarah ke makam ibunya, ke kuburan ibunya. Maka Nabi pun menangis tatkala dikubur ibunya. Fabaqiya wa abqa man haulahu, dan orang yang ada di sekitar Nabi, yaitu para sahabat, juga ikut menangis karena melihat Nabi menangis. Nah, lalu Nabi mengatakan, aku minta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampun untuk ibuku, namun aku tidak diberikan izin. Tapi ketika aku meminta izin agar aku bisa, maka aku pun diberikan izin oleh Rabbku. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Maka ini menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan hak orang tuanya. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita, bahkan kepada orang tua yang kafir sekalipun, kita tidak boleh untuk berbuat zalim kepada mereka. Dakwah kepada mereka tetap kita berikan, ya kan? Tapi untuk berbuat zalim tidak boleh. Perhatikan dalam Quran, dalam surat Luqman ayat 14 sampai 15. Allah mengatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, yang ibunya mengandungnya dalam keadaan kesusahan yang bertambah-tambah. Wa fisaluhu fi amaini, dan menyapihnya selama 2 tahun. Anishkurli wali walidayka ilayal masir, maka bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, kepadakulah kalian akan dikembalikan. Kemudian di ayat yang setelahnya Allah sebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma, dan jikalau keduanya memerintahkan kamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu apapun yang aku tidak turunkan keterangan yang jelas padanya, dan jika kedua orang tuamu memerintahkan kamu untuk syirik kepada Allah, fala tuti'huma, jangan taati keduanya, karena maksiat kepada Allah tidak boleh. Tapi apa? Apakah setelahnya kita harus memboikot orang tua? Tidak. Kata Allah, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaullah kepada kedua ibu bapakmu di dunia dengan baik. Subhanallah.
Nah, maka ini menunjukkan kepada kita ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua dari perkara yang diwajibkan di dalam agama. Ya. Walaupun tentu saja terkait dengan hadis ini, ridallahi fi ridal walidain, ridhonya Allah berada pada ridhonya orang tua, ini diberikan batasan. Ya, karena di dalam agama kita tidak boleh taat kepada siapapun dalam bermaksiat kepada Allah. Jangan dengan alasan membuat ridho orang tua, kita pun menjalankan segala yang diinginkan walaupun itu maksiat. Nah, ini tetap tidak boleh. Karena Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun dalam bermaksiat kepada al-khaliq Allah Subhanahu wa taala. Innama ta'atu fil ma'ruf. Akan tetapi ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf saja. Nah, ini kalau misalnya orang tua memerintahkan sesuatu hal yang di dalamnya ada maksiat kepada Allah, maka kita tidak boleh mentaatinya. Tapi tetap kita berbuat baik kepadanya. Nah, tetap kita memberikan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Ya, makanya disebutkan ya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, la tajibu ta'atul walidaini illa fima fihi naf'un lahuma wala dharar 'alal ibni fihi. Tidak wajib mentaati kedua orang tua kecuali pada apa yang ada maslahat bagi kedua orang tua dan tidak memberikan mudarat bagi sang anak, kata Syekhul Islam. Ini kalau misalnya ya orang tua memerintahkan kepada sesuatu yang maksiat, maka tidak boleh ditaati. Tapi tatkala dia memerintahkan secara bersamaan hal yang tidak ada maksiat, maka kita wajib mentaatinya. Tidak menjadikan alasan kita dikarenakan dia telah memerintahkan maksiat, kemudian semua perintahnya kita tolak. Tidak. Tapi hanya dalam perkara-perkara yang dia memerintahkan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pernah disebutkan dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad pernah ditanya, dimintai fatwa tentang kasus seseorang yang bapaknya memerintahkan anaknya supaya mentalak istrinya. Wahai anakku, talak istrimu. Tapi bapaknya tidak punya alasan syar'i untuk memerintahkan anaknya mentalak istrinya, hanya dikarenakan ketidaksukaan saja. Imam Ahmad ditanya, apakah saya wajib mentaati bapakku dalam hal ini? Kata Imam Ahmad, la tuti'uh, kamu jangan taati. Selama dia tidak menyebutkan sebab syar'i untuk dia memerintahkan kamu mentalak istrimu, jangan taati, kata Imam Ahmad. Maka ditanyakan kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, bukankah disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab pernah memerintahkan anaknya Abdullah bin Umar untuk mentalak, ya, agar anaknya Abdullah bin Umar mentalak istrinya, dan ternyata Nabi mendukung ucapan Umar. Bukankah dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya kita wajib taat sama orang tua? Kata Imam Ahmad, na'am, bala. Akan tetapi bapakmu bukan Umar, kata beliau. Bapakmu bukan Umar. Ya, Umar radhiyallahu anhu memerintahkan, ada alasan beliau syar'i sehingga memerintahkan anaknya untuk mentalak istrinya. Tapi bapakmu tidak punya alasan syar'i sehingga kamu tidak wajib untuk mentaatinya di dalam perkara tersebut. Subhanallah. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, ini menunjukkan kepada kita ya akan besarnya hak kedua orang tua, bahkan ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hak kedua orang tua lebih besar daripada jihad yang hukumnya fardu kifayah ataukah sunnah. Iya. Hal ini disebutkan di dalam hadis ketika ada seorang yang meminta izin kepada Nabi untuk berjihad. Berjihad ini amalan yang luar biasa. Iya. Maka Nabi bertanya kepadanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Kata orang itu, iya, orang tuaku masih hidup. Kata Nabi, fafihi ma fajahid. Kalau begitu kepada keduanya lah kalian berjihad. Maksudnya kalian berbakti kepada keduanya, itulah amalan yang lebih afdol daripada jihad. Subhanallah.
Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ada seorang yang datang kepada Nabi dengan bangganya, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya datang berhijrah kepadamu dan saya tinggalkan ibu bapakku menangis di rumahnya. Aku ingin berhijrah kepadamu ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Kembali kamu kepada kedua orang tuamu. Buatlah orang tuamu tertawa sebagaimana kamu telah membuat kedua orang tuamu tadi menangis." Subhanallah. Ini menunjukkan bagaimana perhatiannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap haknya kedua orang tua. Ya. Nah, makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ya, sangat banyak ayat-ayat, ya, yang memerintahkan untuk berbuat baik sama orang tua, dan disebutkan akan haramnya durhaka sama orang tua dalam perkara yang paling kecil sekalipun. Ya, makanya ya disebutkan di dalam Al-Quran, ya, kedurhakaan yang kecil, ya, ketika kita mengatakan kalimat kepada orang tua. Makanya dikatakan fala taqul lahuma uff. Janganlah kamu berkata uff. Uff itu kata para ulama al-kalamul qaza', ya. Kalimat yang rendah, ar-radhi yang jelek, al-khafi yang samar, yang pelan-pelan. Maksudnya kata para ulama, ketika Allah melarang, ya, untuk mengatakan kata walaupun itu tidak didengar sama orang tuamu, tapi kamu katakan dalam diri, dengar, itu durhaka. Nah, bagaimana lagi kalau dia dengar? Dan bagaimana lagi kalau yang lebih hebat daripada itu? Subhanallah. Ini ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Dan disebutkan dari Imam Mujahid rahimahullah. Imam Mujahid berkata, "Idza ra'aita minhuma," apabila engkau melihat kedua orang tuamu, fi halis syekh al-ghaid wal baul, ketika dia sudah dalam keadaan tua renta, ya, engkau mengurus dia, engkau mungkin melihat kotoran keduanya, engkau membersihkan keduanya, dan engkau melihat kotorannya, yang mana mereka dulu juga melihat hal tersebut terhadap dirimu yang masih kecil. Kata Imam Mujahid, "Fala taqdirhuma wala taqulu uff." Ketika kamu mengurus orang tuamu, bahkan ketika kamu mencebok orang tuamu, jangan pernah kamu mengatakan terhadap hal tersebut, karena itu bahagian dari kedurhakaan. Itu kata Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala. Subhanallah. Ini ikhwani fiddin a'azanillahu wa iyyakum. Maka ini menunjukkan, ya, sekali lagi betapa besarnya hak kedua orang tua, yang dengannya kita, ya, sebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam hadis, ya, bahwasanya seseorang manakala kedua orang tuanya hidup, maka pintu surga dibukakan untuk dia. Ya. Dengan apa? Dengan baktinya dia kepada orang tua. Sungguh merugi, kata Nabi, ragima anfumri'in, sungguh merugi seseorang adraka walidayhi hayyan, yang dia mendapati kedua orang tuanya hidup, namun ternyata ia tidak bisa masuk surga dengan baktinya kepada kedua orang tua. Harusnya kamu masuk surga tatkala kamu berbakti kepada kedua ibu bapakmu. Subhanallah. Ini ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Dan disebutkan kisah-kisah yang luar biasa, ya, dalam hal bakti ini sama orang tua. Pernah disebutkan ada salah seorang dari negeri Yaman yang dia ingin menunaikan haji bersama ibunya. Dari negeri Yaman ke Saudi, ke Mekah, dia gendong orang tuanya, bukan naik kendaraan, bukan naik onta, tapi dia gendong orang tuanya dari Yaman sampai Mekah. Subhanallah. Setelah dia sampai Mekah, dia bawa orang tuanya, ya, dia gendong untuk mengelilingi Ka'bah, tawaf. Demikian pula ketika sa'i, sampai selesai ritual haji. Datang kepada sahabat Ibnu Umar. Orang ini bertanya, "Wahai Ibnu Umar," dia ceritakan, "saya dari Yaman. Saya gendong orang tua saya, ibu saya dari Yaman ke sini, bukan naik kendaraan. Saya gendong di belakang. Kemudian saya layani orang tua saya ini, ibu saya ini dengan sangat baik. Wahai Ibnu Umar,
apakah perbuatan saya ini sudah membayar jasanya ibu saya dulu kepada saya? Apakah ini sudah cukup membayar hal tersebut? Kata Ibnu Umar, la, belum. Bahkan belum kamu bisa bayar dengan satu teriakannya ketika dia melahirkan kamu. Subhanallah. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, menunjukkan sekali lagi betapa besarnya hak orang tua itu. Nah, juga disebutkan oleh salah seorang dari masyayikh kita, ya, ada seseorang anak yang sangat berbakti sama bapaknya, ya, yang dia disebutkan bahwasanya orang ini ingin masuk penjara gara-gara sebab hutang. Bukan dia yang berhutang, tapi bapaknya berhutang dan bapaknya meninggal. Hutang bapaknya 630.000, bukan rupiah, real. Kalau 630.000 real, kalau sekarang satu real itu sama dengan 4.000, ya, 3.900 sekian, ya, 4.000 lah, ya, sekitar 2,5 M kalau dirupiahkan utang bapaknya, dan bapaknya sudah meninggal, ya. Maka dia pun datang kepada orang yang memberikan hutang kepada bapaknya dan mengatakan, ya, bulan saya cuman bisa membayar 10.000 real, biarlah saya masuk penjara, asalkan utangnya bapakku bukan lagi dilimpahkan kepada bapakku tapi kepada aku. Saya tidak ingin bapakku meninggal dalam keadaan membawa hutang. Karena disebutkan dalam hadis bahwa seorang itu disiksa di dalam kuburnya gara-gara hutang yang dia masih ada di dunia ini. Nah, biarlah aku masuk penjara. Akhirnya perkaranya pun diangkat ke pengadilan. Di sidang dia, ya, dia berkata kepada hakim, wahai hakim, bapakku punya utang 630.000 real, saya cuman punya uang 1.000 real, 10.000 real. Biarlah ini 10.000 real saya bagikan, saya serahkan, dan sisanya biarlah saya menebus, tidak masalah saya masuk penjara. Kata orang ini, kata si hakim, ya, kami akan berikan tangguh kepadamu selama 3 bulan. Silahkan kamu cari, ya, bekerja supaya kamu bisa genapkan 630.000 real. Apa kata orang ini? Wahai hakim, ini harta saya 10.000, saya kumpulkan selama 2 tahun baru bisa dapat 10.000. Nah, kamu kasih saya cuma 3 bulan, bagaimana caranya saya bisa melunasi 620.000 real? Kata si hakim, ya sudah, pokoknya kamu berusaha bagaimanapun kamu dapat, kami beri waktu selama 3 bulan. Akhirnya orang ini pun pergi, dia bekerja, ya, dia berusaha sampai pada hari hanya dia menghadap ke pengadilan dan dia berhasil membawa uang 20.000 real. Jadi semuanya totalnya 30.000 real. Masih tersisa berapa? 600.000 real. Dia berkata, wahai hakim, 3 bulan saya bekerja, walhamdulillah saya bisa kumpulkan 20.000 real. Saya serahkan 30.000 ini, ya, biarlah sisanya saya tebus dengan saya di penjara. Subhanallah, ya, ternyata kebaikan itu membuahkan hasil, ya. Sang hakim ternyata langsung mengeluarkan cek berisi 600.000 real. Dia serahkan kepada orang itu. Dia berkata, ya, bahwasanya ada seorang muhsinin, ya, yang dia tahu masalahmu dan dia langsung memberikan cek ini kepadamu. Bukan main-main, Pak, ya, 2 miliar. Nah, diberikan kepada orang itu untuk melunasi kedua hutang orang tuanya. Maka dia pun merasa tidak percaya dengan hal tersebut dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya di sini ikhwani fiddin, bagaimana orang ini betul-betul berbakti sama orang tuanya. Dia tidak rela kalau bapaknya meninggal dalam keadaan menanggung hutang. Dia rela untuk menanggung hal tersebut di dunia. Subhanallah. Nah, maka ini, ya, dari kisah-kisah yang disebutkan oleh para ulama, ya, akan bakti seorang anak kepada orang tuanya, ya. Ikhwani fiddin,
a'azani Allah wa iyyakum, ya. Dan sangat banyak lagi kisah-kisah yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan masalah ini. Nah, hanya saja dari apa yang disebutkan dari ayat maupun hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berbakti kepada kedua orang tua, maka di sana atau dari sana kita bisa mengambil beberapa faidah bakti kepada orang tua, buah dari bakti kepada kedua orang tua. Di antaranya, bakti kepada kedua orang tua merupakan sunnahnya para nabi dan para rasul, sebagaimana kita sebutkan di awal tadi, ya kan? Kemudian bakti kepada kedua orang tua, ya, itu lebih afdal daripada jihad yang hukumnya sunnah, ya. Jihad yang hukumnya sunnah bahkan lebih afdal juga daripada solat yang hukumnya sunnah, ya. Makanya para ulama mengambil petikan hukum, ya, dari hadisnya Juraij. Pernah dengar cerita Juraij? Yang Juraij ini ahli ibadah. Dia punya suatu tempat, ya, yang dia selalu beribadah di situ. Juraij ini, ya, karena dia memang ahli ibadah, selalu didapati orang tuanya dalam keadaan ibadah. Pernah suatu ketika ibunya datang memanggil Juraij di tempat ibadahnya, "Ya Juraij." Si Juraij masih ibadah, sholat sunnah. Juraij berkata dalam hatinya, "Ibuku atau sholatku?" Dalam hatinya ini, ya. Maka dia tetap dalam keadaan sholatnya. Dia tetap memilih sholatnya waktu itu. Di hari yang kedua, ibunya datang lagi. "Ya Juraij." Lagi-lagi si Juraij sholat. Dalam hatinya si Juraij, "Ibuku atau sholatku?" Ternyata dia lebih unggulkan sholatnya dia. Hari yang ketiga, ibunya datang lagi, panggil Juraij, "Ya Juraij." Lagi-lagi Juraij dalam keadaan sholat. Ia berkata dalam hatinya, "Ibuku atau sholatku?" Lagi-lagi dia mengunggulkan sholatnya. Maka ibunya marah, ya. Ibunya langsung menyumpahi Juraij, "Ya Juraij, semoga engkau tidak diwafatkan oleh Allah sampai engkau melihat wajahnya baghiyah, wanita nakal, pelacur." Doanya ibunya. Nah, dan doanya seorang ibu makbul, ya. Maka disebutkan Juraij ini akhirnya terkena fitnah. Naam, dia dituduh memperkosa seorang wanita, yang pada akhirnya itu tuduhan saja, fitnah saja, ya kan? Nah, akan tetapi dari situ dia, ya, melihat bagaimana terkabulnya doanya orang tuanya untuk dia. Di mana orang tuanya berdoa kepada anaknya dalam keadaan marah. "Wahai Juraij, semoga engkau tidak diwafatkan oleh Allah sampai engkau melihat wajahnya baghiyah, wanita nakal." Dan beliau melihat hal tersebut. Walaupun pada akhirnya Juraij, ya, dibebaskan dari hukuman yang dituduhkan kepada dia, naam, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Ya, hanya dari sana kata para ulama, ini menunjukkan kepada kita bahwa berbakti kepada kedua orang tua lebih didahulukan daripada sholat sunnah. Sehingga kata para ulama, kalau misalnya engkau dalam keadaan sholat sunnah, ya, bukan sholat wajib, sholat sunnah, ibumu panggil kamu, wajib kamu batalkan sholat kamu. Kenapa? Memenuhi panggilan orang tua hukumnya wajib, sementara sholat sunnah hukumnya sunnah. Yang wajib lebih didahulukan daripada sunnah. Misalnya kamu sedang sholat sunnah, ternyata handphonemu berdering, yang manggil orang tuamu, kamu tahu itu orang tua, wajib kamu batalkan sholatmu, kemudian penuhi jawaban orang tua. Jelas ini berdasarkan hadits Juraij. Tapi kalau sholat fardu tidak boleh. Kenapa? Karena dia fardu, hak kepada Allah lebih didahulukan daripada hak kedua orang tua. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum, ya. Demikian pula, naam, para ulama menyebutkan dalam hal ini, ya, ada salah seorang tabi'in yang mulia yang dikenal dengan nama Uwais bin Amir Al-Qarani, yang dia juga dikenal sebagai seorang yang sangat berbakti sama ibunya. Bayangkan, Nabi tidak sempat ketemu Uwais ini. Uwais ini seorang tabi'in. Dia hidup di masa Nabi, tapi tidak sempat berjumpa dengan Nabi. Ya, tidak sempat berjumpa dengan Nabi SAW. Tapi Nabi menyebutkan dia. Sampai Nabi berpesan kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, kalau nanti kamu ketemu seorang yang bernama Uwais bin Amir dari negeri Yaman,
maka mintalah kepada dia supaya dia berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosamu. Kenapa? Karena doanya sangat makbul. Bayangkan Khalifah Umar ini disuruh sama Nabi supaya minta kepada Uwais Al-Qarni agar dia berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya Umar. Maka mendengarkan wasiat Nabi ini, ya Umar juga tidak tahu siapa Uwais itu. Ya, ketika dia menjadi khalifah, dia selalu memantau orang-orang yang berasal dari negeri Yaman. Selalu Umar tanya, siapa di antara kalian yang bernama Uwais? Terus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tanya, sampai suatu ketika ada rombongan dari Yaman dan ternyata di situ ada Uwais. Umar tanya, apakah di antara kalian ada seorang yang bernama Uwais? Maka Uwais bin Amir pun menjawab, "Na'am, saya ya Amirul Mukminin." Maka Umar bin Khattab bertanya, apakah engkau dari Murad, dari daerah Murad, Yaman? "Na'am." Iya, kata Uwais. "Min Qaran?" Iya, dari Qaran, dari negeri Yaman. Ya, kamu dulu punya penyakit baras, ya, sopak atau kalau sekarang kayak penyakit albino. Kemudian sembuh dan tidak tersisa kecuali hanya sekedar dirham saja. Nah, kata orang ini, kata Uwais, iya. Karena Nabi menyebutkan ciri-cirinya saja. Nabi menyebutkan ciri-cirinya. Maka Nabi Umar bin Khattab pun mengatakan, wahai Uwais, ya, engkau punya seorang ibu kan, dan kamu sangat berbakti sama ibumu itu. Iya, kata Uwais bin Amir. Nah, maka Umar bin Khattab pun menyebutkan haditsnya Nabi SAW bahwasanya akan datang seorang yang bernama Uwais bin Amir Al-Qarni. Dia dari Murad, dari Qaran, dari negeri Yaman. Dia dulu punya penyakit, ya, albino, kemudian sembuh, tidak tersisa kecuali hanya 1 dirham. Dia ini sangat berbakti sama ibunya. Kalau dia berdoa, doanya makbul. Maka Umar bin Khattab meminta kepada Uwais, wahai Uwais, doakan saya supaya Allah mengampuni dosa-dosa saya. Maka Uwais pun mendoakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan kepada kita, ikhwani fiddin, bakti kepada kedua orang tua menjadikan doa kita apa? Makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang terakhir, bahwa berbakti kepada kedua orang tua ini akan melepaskan kita dari segala kesulitan yang kita hadapi. Makanya orang sukses di dunia ini manakala dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang yang gagal total di dunia ini manakala dia tidak berbakti sama orang tuanya. Kunci kesuksesan manakala kita menyempatkan, bahkan menjadikan waktu kita untuk berbakti sama orang tua kita. Ya, makanya pernah disebutkan dalam kisah 3 orang yang terkurung dalam goa itu, ya kan? Yang dia mengadakan safar perjalanan, kemudian karena malam hari mereka pun beristirahat di sebuah gua. Mereka masuk dalam gua tersebut, tiba-tiba batu yang sangat besar jatuh dari atas gunung menutupi pintu gua mereka, dan mereka tidak bisa keluar. Akhirnya mereka mengatakan, salah seorang dari mereka berkata, ya, kita tidak mungkin bisa selamat kecuali kita berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan amal soleh kita. Ternyata salah seorang dari mereka punya amal soleh apa? Bakti sama orang tua. Dia berkata, ya Allah, dulu saya punya orang tua, saya sangat berbakti sama kedua orang tua saya itu, dan saya itu, ya, berjanji untuk tidak memberikan, ya, makanan ataukah minuman kepada siapapun sebelum keduanya. Saya berikan lebih dahulu kepada mereka. Pernah, ya Allah, dia ceritakan tawasulnya dia ini, sewaktu saya mencari kayu di hutan, dan aku tinggalkan istriku, anakku, dan orang tuaku, ya, berada di rumahnya. Nah, ketika aku pulang dari habis mencari kayu, ternyata aku dapati orang tuaku sudah tertidur. Aku sedang membawa susu, ya. Maka aku pun enggan untuk membangunkan kedua orang tuaku. Maka aku tahan susu itu, aku pegangi sampai keduanya bangun, dalam keadaan anak-anakku sudah merengek di bawahku. Dan aku berjanji tidak akan memberikan ini kecuali kepada kedua orang tuaku dulu. Ketika orang tuaku bangun, aku berikan susu itu kepada mereka. Luar biasa baktinya orang ini. Ya, kata para ulama, dia rela menunggu seperti itu
dalam keadaan gelas susu itu tetap di tangannya seperti ini sampai pagi, subhanallah. Nah, maka dia berdoa, ya Allah, ya, kalau itu amal soleh yang baik untukku, bebaskanlah kami dari batu yang menutupi ini. Maka tiba-tiba dengan kekuasaan Allah, batu tersebut bergeser. Mereka pun bisa keluar dari apa yang mengurung mereka, subhanallah. Nah, maka ini ikhwani fiddin, cerita-cerita yang disebutkan oleh para ulama tentang bakti kepada kedua orang tua, dan sekali lagi ini menunjukkan betapa besar ya pahala dan keutamaan orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan kita tetap berbakti kepada kedua orang tua, naam, baik ketika mereka masih hidup maupun ketika mereka sudah meninggal. Kalau mereka sudah meninggal, bagaimana caranya? Doakan mereka. Jangan lupa dalam doa kita mengatakan Rabbighfirli wali walidayya. Ya, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosanya kedua orang tuaku. Nah, ini doa-doa yang hendaknya jangan kita lupakan. Ya, demikian pula kita bisa bersedekah untuk kedua orang tua kita. Naam, atau menyambung hubungan dengan orang-orang yang pernah menjadi temannya dan seterusnya. Ini dari bakti kepada kedua orang tua walaupun tatkala dia sudah meninggal dunia. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, demikian kajian kita di pagi hari ini, semoga memberikan manfaat kepada kita. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Sebelum kami tutup, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan ini tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa jadi api atau kalian bisa menjaganya. Hadis riwayat Ahmad. Ini maksudnya dari hadis ini maknanya apa maksud? Ya, seperti yang tadi kita sebutkan bahwasanya orang tua itu ya adalah pintu surga bagi kita. Nah, orang tua itu adalah pintu surga bagi kita. Maksudnya dengan kita berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepadanya. Dengan sebab itu kita masuk surga. Bahkan dalam sebagian riwayat, sebagian hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW menyebutkan ya bahwa al-jannatu fi qadamai surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Itu hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maksudnya apa? Bukan artinya kita cium kaki ibu kita ya, atau kita cuci kaki ibu kita baru kita minum airnya. Nah, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang gulu. Nah, itu bukan bentuk bakti sama orang tua. Tapi maksudnya ya, itu kinayah, kata kiasan untuk kamu berbuat baik. Kalau kamu berbakti sama orang tuamu, walakal jannah, bagimu surga. Ya. Makanya dalam banyak kesempatan ya, banyak sahabat ditanya tentang masalah amalan-amalan yang besar yang bisa menghapuskan dosa-dosa yang besar. Sahabat ini tanya, seperti Ibnu Abbas tanya, apakah orang tuamu masih hidup? Ya, katanya ibuku masih hidup. Nah, kata Ibnu Abbas, kamu berbuat baik sama orang tuamu, sama ibumu, kamu lembutkan kalammu, ucapanmu dengan ibumu, dan itu cukup akan menghapuskan dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah. Jadi maksudnya hadis tersebut ya terkait dengan masalah keutamaan orang yang berbakti kepada kedua orang tua, bahwasanya hal tersebut akan memasukkan kita ke dalam surga manakala kita berbakti kepada keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, kalau tidak ada lagi kita akhiri saja kajian kita di pagi hari ini. Semoga bisa memberikan tambahan ilmu bagi kita dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.